Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi, S.Ikum MM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang antisipasi risiko dalam studi kelayakan UTS. Mari selanjutnya kita saksikan saja penjelasannya. Antisipasi risiko. Pendapat para ahli mengenai risiko cukup banyak. Salah satunya adalah pendapat Silalahi yang mengatakan bahwa risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian. Kemudian risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian. Kemudian risiko adalah suatu ketidakpastian. Risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan. Risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Risiko perusahaan dapat dibagi ke dalam dua tipe. Pertama, tradisional. Kemudian risiko pada aspek sumber daya manusia. Ada 5 risiko utama. Di antaranya salah satunya adalah risiko pada para top eksekutif dan pekerja inti. Kemudian risiko pada karyawan. Kemudian yang ketiga adalah risiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Kemudian yang keempat, risiko stres dan kesehatan yang buruk. Kemudian risiko bila tidak beretika. Pelanggaran etika makin lama makin dirasakan sebagai suatu risiko bisnis yang utama. Berita banyak melansir perihal pelanggaran etika selain kasus pelanggaran pidana atau perdata lainnya yang memiliki serius bagi reputasi perusahaan serta keuntungan-keuntungan masa depan. Risiko pada aspek keuangan. Dalam perusahaan, risiko yang dihadapi dalam aspek keuangan cukup tinggi, antara lain adalah biaya produksi yang berlebihan. Kemudian hutang. Kemudian berikutnya adalah pinjaman yang berlebihan. Hutang mempunyai 3 efek yang membahayakan, yaitu 1. Menambah beban perusahaan. Yang kedua, bank atau para pemegang saham mungkin hilang kepercayaannya. Yang ketiga, jika perusahaan sudah tidak dapat lagi mendapat pinjaman dan bank oleh karena pinjaman sudah maksimal. Kemudian risiko pada aspek pemasaran. Masalah-masalah di bidang pemasaran dapat mengakibatkan turunnya penjualan serta rusaknya citra perusahaan. Kemudian risiko pada aspek produksi atau operasi. Risiko-risiko tersebut antara lain adalah mengenai masalah pemasok, kerusakan kualitas, berkurangnya daya saing. Kemudian yang berikutnya adalah upaya antisipasi menyeluruh dari risiko-risiko yang terjadi. Cara mengatasi risiko usaha berikut langkah-langkah yang perlu Anda perhatikan untuk mengurangi risiko. Yang pertama, sebelum mulai usaha sebaiknya Anda melakukan riset terlebih dahulu. Kemudian pilihlah peluang bisnis sesuai dengan skill dan minat yang ada. Kemudian carilah informasi mengenai kunci kesuksesan bisnis Anda. Kemudian sesuaikan besar modal usaha yang Anda miliki dengan risiko usaha yang Anda ambil. Kemudian kesuksesan bisnis bisa dibangun dengan adanya keteguhan hati yang didukung kreativitas. Cari informasi tentang prospek bisnis tersebut sebelum mengambil sebuah risiko. Kemudian ketahui seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat akan produk Anda. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa berguna dan bermanfaat. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.